Bab 141, Pertempuran yang akan datang. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Ruang di sekitar ketiganya dengan cepat bergetar ketika mereka kembali ke mansion di Kota Kering, tempat Minos pergi sebelumnya. Setelah menyadari tempatnya yang berbeda, Emlyn segera menyelidiki sekelilingnya saat melihat tempat itu untuk pertama kalinya. Minos telah meninggalkan halaman pribadinya, di mana tidak ada orang lain. Rubah bertanya dengan nada ragu. Aku tidak tahu tempat ini. Di mana kita? Dia belum pernah meninggalkan kerajaan tata ruang sejak peristiwa Kota Kuning terjadi. Minos tidak ingin dia mengekspos dirinya karena dia pasti akan menarik banyak perhatian kemanapun dia pergi. Dia juga tidak keberatan tinggal di satu tempat terlalu lama karena tempat itu memang yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Selain itu, Kota Kering yang tidak begitu menarik membuat Rubah berekor 9 ingin sekali keluar. Lagi pula, dia belum pernah melihat wilayah kekuasaan Stuart muda selama ini. Kepala pelayan Dilian memandangnya dan menjawab dengan senyuman di wajahnya. Ini adalah halaman Tuan Muda, di dalam wilayahnya. Kamu bisa bicara nanti, tapi sekarang kita harus cepat. Pertama, Emlyn, aku ingin kamu menyembunyikan dirimu. Jika perlu, bantu kami. Kalau tidak, kamu tidak perlu melakukan apapun. Saat kita selesai, aku akan membawamu kembali ke kerajaan tata ruang. Kakek Dilian ikut denganku. Mungkin beberapa tentara membutuhkan bantuan medis. Minos berkata dengan nada serius. Ini adalah ujian pertama bagi Kota Kering. Saat ini, mereka akan mendapatkan kesempatan pertama untuk mempertahankan wilayah ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa situasi seperti ini akan terjadi lagi di masa depan. Jadi, mereka harus melakukannya dengan sangat baik hari ini. Bagaimanapun, ini bisa menjadi pelatihan militer yang sangat baik bagi para prajurit tentara Dataran Hitam. Membiasakan diri dengan kemungkinan invasi dan bersiap untuk meresponsnya dengan cepat dan tegas adalah hal yang dapat memberi mereka keuntungan. Karena itu, Stuart muda menanggapi momen ini dengan sangat serius. Setelah itu, kedua pria itu melanjutkan perjalanan ke depan mansion. Sudah ada ratusan pria dan wanita berseragam dengan model serupa. Di saat yang sama, rubah besar itu bergerak cepat sambil berusaha menyembunyikan dirinya sebanyak mungkin. Dia menganggap ini sangat lucu karena tidak banyak yang bisa dilakukan di kerajaan tata ruang. Akhirnya Minos dan Dilian sampai di depan mansion. Keduanya segera melanjutkan perjalanan, melihat kerumunan di luar ketika penguasa muda berkata, "Kami tidak tahu seberapa besar tingkat ancamannya, tapi bagaimanapun juga, mereka yang berada di bawah level 40 harus kembali bertugas. Sisanya akan mengikuti aku dan kepala pelayan Dilian, menuju tempat asal tanda peringatan itu." Minos berkata dengan suara keras dan tegas. Saat ini, sudah ada sekitar 140 tentara yang telah mencapai budidaya tahap kelima, beberapa di antaranya bahkan berada di level 41. Terlepas dari apa kekuatan musuh, jika kelompok ini tidak cukup, tidak ada bedanya jika membawa prajurit lain di bawah level 40. Setelah mendengar perintah Minos, lebih dari 2/3 orang yang ada di sana meninggalkan lokasi, situs, hanya menyisakan mereka yang berpangkat sersan. "Kamu dengar Tuan Muda, ayo, matilah musuh kita, segera." Beberapa tentara paling berpengaruh mulai memotivasi anggota tentara lainnya sambil mengikuti jejak Minos dan Dilian menuju pintu keluar kota, dari mana terdengar peringatan. Saat mereka berlari menuju tujuan mereka, beberapa orang di jalan Kota Kering sudah berkomentar tentang apa yang mungkin terjadi. Kenapa begitu banyak tentara yang mengikuti Tuan Muda? Mungkin ini latihan. Seseorang merespons, tanpa terlalu mempedulikannya. "Tidak, saya sudah tinggal di sini sejak Tuan Muda mengambil alih kota, tapi saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Saya rasa sesuatu telah terjadi." "Hehe, Pak Tua, bisakah kita melihatnya?" Pria itu hanya menoleh menyangkal, kembali menjalankan tugasnya. Kekuatan tentara Dataran Hitam saat ini cukup hebat. Dia merasa tidak ada gunanya melihat pertarungan ini. "Aku punya banyak tagihan yang harus dibayar. Saya tidak akan membuang waktu saya melihat orang bodoh menentang Tuan Minos." Dia berpikir sambil kembali ke bisnisnya. Pada saat yang sama, di tempat tentara mengirimkan bunyi bip tadi, kereta ketiga anggota keluarga Silva akhirnya tiba di halte identifikasi. Setelah melihat ini, orang yang bertanggung jawab atas tempat itu,
seorang prajurit yang telah mencapai level 40, segera menyadari kekuatan orang-orang tersebut. Neraka, 2 di level 48, dan wanita ini sudah di level 49. Prajurit ini belum pernah melihat orang sekuat ini seumur hidupnya. Kotoran, dengan itu, yang bisa aku lakukan hanyalah mencoba membungkusnya sedikit. Kereta tiba-tiba berhenti di sisi gedung kendali di sebelah gerbang masuk, dan salah satu dari ketiganya bertanya. Hei, apa yang terjadi di tempat itu? Selamat datang di kota kering, Nona, tuan-tuan. Kalau Anda ingin tahu, saya khawatir ceritanya panjang jika Anda tidak keberatan. Saat mencoba memulai pembicaraan, prajurit itu tiba-tiba disela, ketika wanita dalam kelompok itu berkata dengan acuh tak acuh. Berhentilah menanyakan pertanyaan yang tidak perlu, Austin. Orang itu jelas ingin menahan kita di sini. Tidak ada bedanya, sekalipun mereka mendapat bantuan, tidak mungkin tempat ini bisa mengancam kita. Pria berambut pirang itu tersenyum lalu melanjutkan. Tetapi karena Nona Sarah ingin menyelesaikan ini dengan cepat, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Austin memaksakan tekanan spiritualnya pada para prajurit di sekitar mereka. Dia kemudian memerintahkan binatang spiritual untuk terus bergerak maju. Mereka tidak perlu mengkhawatirkan kelompok patroli ini. Hanya ada satu orang yang berlevel 40 di tempat itu, sedangkan yang lainnya hanya berada di antara level 35 dan 39. Di saat yang sama, teriakan terdengar saat kereta mulai memasuki area dalam. Sebagian besar prajurit pingsan, ada pula yang terengah-engah. Tekanan sebelumnya seringkali lebih besar dari yang dapat mereka atasi, sehingga sebagian besar dari mereka tidak dapat menerimanya. Sial, tekanan seseorang di level 48 sangat buruk. Lagi pula, level ini memiliki jumlah energi lebih dari 3 kali lipat dari seseorang di level 40, seperti prajurit yang mengawasi tempat ini. Akhirnya, saat menuju ke bagian yang dilindungi tembok, tak lama setelah melewati pintu masuk, ketiga anggota keluarga Silva melihat siluet kota kering. Saya tidak percaya itu. Pria tertua di kelompok itu berkata dengan heran. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ada hal-hal dalam hidup yang hanya diyakini seseorang untuk dijual. Namun, meski melihat tindakan tertentu, banyak orang masih menolak menerimanya. Ini terjadi ketika suatu peristiwa terlalu tidak masuk akal. Dan apa yang ketiganya lihat saat ini justru merupakan definisi absurditas. Kota kering tidak tampak seperti seharusnya. Meskipun luasnya kecil, tempat ini tampaknya berkembang dengan sangat baik, dengan banyak gedung-gedung tinggi, banyak pepohonan di jalanan, dan beberapa bangunan terkenal. Dan meskipun kelompok tersebut masih melihatnya dari kejauhan, itu adalah sesuatu yang dapat dengan mudah mereka sadari, mengingat level mereka saat ini. Seiring dengan meningkatnya level, indera para kultivator juga meningkat. Hasilnya, penglihatan, penciuman, sentuhan, pendengaran, dan pengecapan meningkat. Seiring dengan tingkat kultivasi seseorang, dan dengan kekuatan yang telah dicapai ketiganya, mereka dapat dengan mudah melihat detail kota kering dari kejauhan. Ini tidak mungkin. Bagaimana tempat ini bisa berkembang hingga setinggi ini? Sarah bertanya dengan nada tidak percaya sambil turun dari gerbongnya dan memandang kota di depan mereka. Mereka sudah bisa merasakan ada beberapa susunan yang beroperasi di tempat itu. Jelas sekali, kota ini sedang berkembang pesat, dan tidak ada yang benar yang mereka ketahui tentang dataran hitam. Saat mereka dikejutkan dengan tempat di depan mereka, sekelompok puluhan orang akhirnya muncul, berlari menuju tempat ketiganya berada. Sepertinya mereka sudah tahu kita ada di sini, kata Dennis dengan suara pelan. Dia belum pulih dari keterkejutan sebelumnya. Nona Sarah, sebaiknya kita berhati-hati. Pria parubaya yang memimpin sudah berada di level 48. Sarah kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan, mengesampingkan pikiran bingungnya. Jangan khawatir, saya kenal pria itu. Dia bukan seorang pejuang, dia hanya seorang dokter. Hehehe, sepertinya kepala pelayan Dilian sudah banyak meningkatkan levelnya, kata Austin sambil tersenyum. Kami akan menyiksanya sampai kami mengetahui apa yang terjadi di tempat ini. Pada titik ini, kedua kelompok akhirnya berhenti di depan satu sama lain ketika Minos akhirnya mengambil langkah maju. Anggota keluarga Silva, ya. Kedua pria ini berada di level 48, sedangkan wanita di level 49. Minos memikirkannya sambil melihat ketiga orang dari keluarga Silva. Baginya, saat dia melihat orang-orang ini milik keluarga Silva,
Minos sudah menentukan nasib mereka. Dia bukanlah seseorang yang akan membunuh seluruh keluarga, tapi mereka yang mengejarnya atau yang memprovokasi dia dengan cara tertentu bisa mengharapkan yang terburuk. Tapi meski dia sudah memutuskan bagaimana menghadapi pengunjung yang tidak diinginkan ini, Minos tetap ingin tahu apa yang mereka lakukan di sini. Bolehkah aku mengetahui apa yang kalian bertiga lakukan di kotaku? Dia bertanya dengan sopan. Dia tidak perlu menghina pihak lain. Jika kita ingin masuk, kita akan melakukannya. Kita tidak perlu membenarkannya, kata Austin tajam. Baginya, Minos bertingkah seolah dia adalah orang penting, tapi dia hanyalah cacing di matanya. Segera setelah itu, Sarah Silva berkata dengan rasa ingin tahu. Oh, tampaknya Minos muda bahkan lebih berbakat dari ayahnya. Baru berusia 17 tahun dan sudah mencapai level 40. Dia berhenti sejenak, tertawa aneh, lalu berkata, aku rasa ini ada hubungannya dengan perkembangan tempat ini yang begitu pesat. Mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang hal itu? Kami bisa memberimu kesempatan, katanya sambil tersenyum pada steward muda. Saya melihat kepala pelayan Dilian juga melakukannya dengan sangat baik. Saya bertanya-tanya bagaimana seseorang seusianya bisa berkultivasi begitu cepat. Dilian hanya tersenyum padanya dan berkata, hahaha, Sarah Silva, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak tahu kenapa kamu datang ke sini, tapi sayangnya bagimu, ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Orang-orang ini lucu sekali. Pria tertua di trio keluarga Silva mengatakan ini dengan nada menghina. Baginya, angka-angka itu tidak ada gunanya. Hanya kekuatan sejati yang menentukan hasilnya. Itulah yang dia dan banyak anggota keluarga Silva yakini. Hahaha, kamu sangat percaya diri. Tapi harus kukatakan bahwa satu-satunya yang membutuhkan kesempatan di sini hari ini adalah kamu. Setelah itu, Minos memberi isyarat kepada prajuritnya untuk bertindak. Ada sekitar 100 orang di sana, dan masing-masing sudah mendengar rencana tuan muda mereka ketika mereka melihat ketiganya dari kejauhan. Mereka akan dibagi menjadi 3 kelompok, satu kelompok beranggotakan 50 tentara yang akan menghadapi orang terkuat di antara musuh, wanita bernama Sarah. Sedangkan 2 kelompok lainnya, yang masing-masing beranggotakan sekitar 25 tentara, akan menghadapi 2 kelompok lainnya. Minos ingin menjaga wanita ini karena ada perbedaan level yang besar antara prajuritnya dan dia. Oleh karena itu, banyak dari prajurit ini yang bisa mati di tangannya jika mereka tidak berhati-hati. Soal 2 lainnya, Minos yakin kedua kubu ini dengan dukungannya bisa mengalahkan mereka tanpa kendala berarti. Lagi pula, meski mereka berada pada level tinggi, mereka masih hanyalah anggota keluarga bangsawan dari utara benua tengah. Dengan begitu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandingi Ruth muda, yang memiliki beberapa teknik tingkat perak. Minos sendiri sudah bisa mengalahkan salah satu dari keduanya. Tentu saja, dia tidak bisa mengalahkan Ruth di level 46 dengan teknik tingkat perak miliknya, tapi dia pasti bisa menandingi para kultivator biasa dengan teknik tingkat 48 dan tingkat hitam. Tapi tidak diragukan lagi itu akan menjadi pertarungan yang menantang seperti pertarungan yang dia lakukan dengan Troy muda di turnamen spiritual. Dan karena tujuannya di sini hanya untuk membunuh, Stuart muda tidak akan bertarung langsung dengan orang-orang ini. Tidak, menghadapi salah satu lawan ini sendirian adalah hal yang bodoh. Hal yang benar untuk dilakukan dalam situasi seperti ini adalah memanfaatkan keunggulan numerik yang dimiliki kelompok Minos dan memusnahkan kelompok musuh. Tidak ada gunanya mengambil risiko, hanya untuk memberikan pertarungan seru kepada orang-orang ini. Tidak, ini bukan lelucon. Jika mereka tidak bertarung dengan segala yang mereka miliki, sejak awal, bahkan jika mereka menang, niscaya akan ada korban jiwa. Dan itu tidak dapat diterima oleh Minos karena dia memiliki keunggulan numerik dalam situasi ini. Pokoknya, dengan cepat, puluhan orang yang berada di sini bersama Minos dipisahkan menjadi 3 kelompok, bersiap menyerang sasaran mereka. Haha, sepertinya serangga-serangga ini mengira mereka bisa melawan kita, hanya karena jumlah mereka. Dennis mengatakan itu dengan senyum konyol di wajahnya. Dia menganggap semua perlawanan ini tidak ada artinya. Bagi Dennis, sungguh konyol bahwa orang-orang ini mengira mereka bisa melawan mereka bertiga, yang sudah berada di level 48, sementara lawan mereka baru saja mencapai level 41. Tidakkah mereka memahami perbedaan antar level? Kecuali mereka memiliki teknik level yang lebih tinggi, mustahil untuk melawan orang dengan level yang lebih tinggi.
Tetapi bagi sekelompok orang dusun ini, mustahil bagi mereka untuk memiliki teknik yang lebih baik daripada yang diberikan oleh keluarga Silva. Setelah mendengar ini, Austin bersiap untuk bertarung, seperti yang dia katakan. Kami akan mengajari orang-orang dusun ini bagaimana sebuah keluarga besar bertengkar. Kalau kamu punya banyak pekerjaan dengan cacing-cacing ini, kita utamakan saja bocah itu. Sisanya akan kehilangan harapan untuk bertarung setelah ini terjadi. Sarah kemudian menoleh ke kelompok 50 orang dan menggerakkan lehernya dari sisi ke sisi, sementara suara orang asing terdengar. Ini akan menjadi pertarungan yang bagus, haha. Pada titik ini, akhirnya puluhan prajurit Minos mulai mengaktifkan teknik mereka satu demi satu. Telapak angin, memukul dunia, gemuruh. Tiba-tiba tempat itu menjadi medan pertempuran yang kacau, dengan beberapa bilah, tinju, proyektil, dan banyak bentuk serangan lainnya dikirim dari sisi ke sisi, memotong udara dan menciptakan tanda-tanda kecil pertempuran di tempat ini. Ledakan. Ketika konflik kacau dimulai, Minos segera mengaktifkan tekniknya sambil melepaskan serangan pedang ke arah kedua pria itu. Tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Langkah eksplosif. Pedang spasial. Dia tidak ingin menggunakan teknik pendukungnya karena banyak sekutu yang bertarung di tempat ini. Dan karena dia masih belum bisa mengendalikan seni melahapnya, sampai pada tingkatan di mana hal itu tidak mempengaruhi sekutunya, maka menggunakannya di sini adalah sebuah kesalahan. Belum lagi perbedaan budidaya antara dia dan musuhnya sangat besar. Dalam hal ini, bahkan jika dia bisa mengabaikan sekutunya, dia hampir tidak mendapatkan keuntungan nyata dari mengaktifkan teknik dukungannya. Minos kemudian mulai bergerak cepat melintasi medan perang sambil melancarkan serangan vertikal dan horizontal dengan pedangnya. Astaga, pedang yang panjangnya lebih dari 70 cm muncul, membelah udara, bergerak dengan kecepatan tinggi menuju dua orang dalam kelompok musuh. Hehe, apakah bocah ini masih ingin terlibat dalam pertarungan? Saat Austin ingin berbicara, dia tiba-tiba menyadari kekuatan luar biasa yang terkandung dalam pedang yang diciptakan oleh Minos. Masing-masing dari mereka hampir sekuat serangannya sendiri. Sial, dia ingin berteriak pada dirinya sendiri, tapi sekarang sudah terlambat, dia harus mempertahankan diri dari serangan ini. Perisai bumi, Austin segera mengedarkan teknik pertahanannya, dan hampir bersamaan, sebuah perisai bundar besar muncul di hadapannya. Bentuknya seperti sepotong beton, yang menutupi sebagian besar tubuh penggunanya. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar ketika pukulan itu akhirnya membentur pertahanan Austin. Segera setelah itu, tubuh pria pirang itu terlempar ke kejauhan, punggungnya terbentur batu yang ada di sana. Namun Austin tidak sempat menyesali apa yang telah terjadi karena banyak pukulan sudah datang ke arahnya. Lagi pula, dia mungkin berhasil menghindari serangan tentara Minos sebelumnya, tapi sekarang berbeda. Setelah menerima pukulan dari Minos, Austin telah kehilangan sebagian fokus pertarungan dan sekarang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, menunjukkan kerentanan kepada banyak lawan yang ingin membunuhnya. Sementara itu, Dennis berhasil mengatasi serangan Minos sambil melakukan pembelokan cepat. Dia berbeda dari Austin dan tidak meremehkan Stuart muda. Dia segera merasakan kekuatan pedang yang dilemparkan ke arahnya, jadi dia telah melakukan segalanya untuk mencegah serangan ini mengenai tubuhnya. Sulit dipercaya, pemuda ini benar-benar monster. Dia memikirkannya, meneruskan apa yang baru saja terjadi. Dan bukan hanya pukulan Minos yang kuat, tapi pukulan bawahannya juga cukup baik. Sepertinya Minos ini sedang melatih semua bawahannya dengan teknik tingkat hitam. Orang yang lebih beruntung di antara ketiganya berteriak pada kedua temannya. Dia sangat terkejut dengan hal ini. Lagi pula, bahkan keluarga bangsawan, yang memiliki banyak spesialis, tidak memiliki keberanian untuk melakukan ini. Apakah dia tidak takut dikhianati oleh bawahannya ini? Ia berpikir sendiri sambil menghindari dan terkadang membela diri dari serangan yang datang kepadanya. Di dunia spiritual, keluarga hampir selalu berusaha melindungi teknik mereka yang paling berharga, mencegah kekuatan mereka terkuras habis oleh orang asing. Karena itu, apa yang dilakukan Minos terdengar sangat berbahaya bagi orang-orang ini. Bagaimanapun, pertarungan terus berlangsung, tapi untuk saat ini, belum ada yang mati. Ketiganya baru saja berhasil menyerang, karena mereka harus khawatir untuk mempertahankan diri dan menghindari banyak serangan. Akibatnya, terjadilah pertarungan yang sangat kontroversial, di mana kedua belah pihak tampak seimbang. Pada titik ini,
ketua kelompok akhirnya mengambil keputusan ketika dia berpikir. Lagi pula, aku harus membunuh Minos ini. Kalau tidak, dia akan menghancurkan keluarga Silvaku di masa depan. Dia sangat terkejut dengan kekuatan yang dikeluarkan Stuart muda selama pertempuran ini. Jadi, dia akhirnya bergerak cepat menuju tempat Minos berada. Dia merasa dia kehabisan energi, dan meskipun dia hampir sekuat kultivator level 48, dia jauh lebih kuat darinya. Mati, memotong kabel. Tiba-tiba, banyak kabel yang memotong leher Minos, melewati udara dengan kecepatan tinggi. Benar, dia ingin membunuhnya dengan pukulan ini, mengakhiri segala ancaman terhadap keluarganya. Sementara untaian yang hampir transparan mengikuti jalur leher Minos, semua orang yang bertarung di sekitar melihat pemandangan ini. Kedua pria dari keluarga Silva sudah tersenyum, melihat akhir dari Stuart muda sudah dekat. Pada saat yang sama, sekitar 100 tentara menunjukkan ekspresi ketakutan atas apa yang akan terjadi. Kabel yang dilemparkan Sarah semakin dekat ke leher Minos, dan hampir mustahil baginya untuk membelokkannya. Tidak, banyak dari mereka yang berteriak putus asa. Minos adalah harapan tempat ini, jadi jika dia mati, semuanya bisa berakhir. Brengsek, kita tidak bisa membiarkan tuan muda mati. Itulah pemikiran yang ada di benak hampir semua dari mereka. Melihat pukulannya hampir mengenai sasarannya, Sarah tersenyum sejenak dan berpikir sendiri. Bodoh, sekarang kamu akan mati, dan semua ini akan menjadi milik keluarga Silva kita. Dia yakin bahwa pertarungan akan berakhir pada titik ini, merasa seolah-olah beban telah terangkat dari pundaknya. Dia tersenyum bahagia saat merasakan hembusan angin menebarkan rambutnya ke udara. Kekuatan. Tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi, ketika sebuah lengan melayang di atas tempat itu. Ketika kabel hendak memotong kepala Minos, makhluk spiritual setinggi lebih dari 2 meter muncul di depannya, mencegah serangan itu. Ahahaha. Namun tidak hanya itu, dalam sepersekian detik, rubah besar berekor 6 itu berlari dengan kecepatan penuh menuju tempat wanita itu berada, menggunakan cakarnya untuk mencoba membunuh musuh tersebut. Namun, meski berada di level bawah, Sarah masih berhasil mengendalikan pasukannya tepat waktu, dan bukannya terbunuh oleh serangan kuat Emlyn, hanya satu lengannya yang hilang. Sarah terlempar, punggungnya terbentur batu dengan keras, sementara lengannya sudah terjatuh di tempatnya sebelumnya. Sial, dari mana datangnya makhluk menyedihkan itu? Dia berteriak, berusaha menekan rasa sakit karena kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Darah mengalir tak terkendali dari bahunya saat dia semakin pucat. Dan meskipun dia bisa menggunakan energi spiritualnya untuk menutup lukanya, dalam waktu singkat dia terkejut akibat serangan itu, dia masih kehilangan banyak darahnya. Ketika mereka melihat perubahan mengejutkan ini, hanya kepala pelayan Dilian yang merasa damai. Ia sudah mengetahui kalau Emlyn bersembunyi di tempat itu, jadi ia yakin tidak akan terjadi apa-apa pada Minos. Namun bagi prajurit Black Plain Army dan 2 pria dari keluarga Silva, ini sangat tidak terduga. Minos tidak hanya diselamatkan dari kehilangan akal, tetapi agresornya, Sarah, adalah orang yang hancur dalam pertukaran ini. Sial, makhluk spiritual apa ini? Austin bertanya dengan marah. Namun Dennis hanya menanggapinya dengan pernyataan yang lebih menakutkan. Lupakan, yang paling penting adalah binatang ini sudah berada di tahap ke-6. Di saat yang sama, ketika kedua pria itu membicarakan tentang penampakan makhluk spiritual yang memiliki 6 ekor dan hanya 3 kaki ini, prajurit Minos juga sudah berseru kaget. Tapi apa ini? Dari mana datangnya binatang ini? Hei, bukankah itu rubah yang ada di kota kuning? Idiot, yang sebelumnya hanya punya 5 ekor. Bagaimana dia bisa membuat anggota baru seperti itu secara tiba-tiba? Tidak, itu pasti rubah yang sama. Lihat, ia tidak mempunyai 1 kaki, dan ia juga sangat mirip dengan yang lain. Sersan Humbert mengatakan itu dengan tegas. Dia telah melihatnya ketika Emlyn memakan si bandit Ghoul, dan hal itu sangat mengejutkan Humbert. Jadi, ia tidak akan pernah melupakan penampilan Emlyn. Setelah berseru kaget, mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke pertempuran yang mereka lakukan. Ledakan kembali terjadi, di saat yang sama Sarah merasakan banyak serangan datang ke arahnya. Ini adalah kesempatan bagus bagi 50 prajurit yang bertarung. Dia telah kehilangan banyak energi spiritualnya dan juga salah satu lengannya. Akibatnya, kerentanan Sarah Silva terlihat di mata para prajurit yang gemetar karena marah pada musuh tersebut.
Dia tidak hanya menghindari hampir semua pukulan dari orang-orang ini sebelumnya, tetapi dia juga hampir merenggut nyawa tuan muda dari para prajurit ini. Matilah jalangmu. Berbagai teknik dilepaskan, menciptakan berbagai bentuk energi, yang melayang di udara menuju Sarah yang melemah. Gemuruh, bajingan, kalau bukan karena binatang sialan itu, dia mengutuk semua orang ini secara bersamaan, di mana dia menggunakan seluruh sisa energinya untuk membela diri. Dia tidak bisa menganggap enteng serangan yang dilancarkan oleh 50 orang itu. Tidak, itu tidak masuk akal. Lagi pula, levelnya belum cukup tinggi untuk melakukan hal seperti itu. Perbedaan energi antar level tidak begitu signifikan hingga mencapai tahap raja spiritual. Oleh karena itu, melawan banyak lawan dari berbagai level yang lebih rendah di budidaya tahap kelima masih akan menjadi tugas yang sulit. Bagaimanapun, sementara Sarah menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan diri dari kelompok yang menyerangnya, Emlyn duduk di tengah-tengah medan perang, melihat apa yang terjadi. Dia akan melakukan persis seperti yang direkomendasikan Minos, hanya untuk ikut campur jika nyawa salah satu anggota tentara dataran hitam dalam bahaya. Astaga, Minos berlari menuju tempat pria pirang itu berada sambil melepaskan teknik serangannya, membuat gerakan ke sana kemari dengan pedangnya. Dia tidak terkejut dengan bahaya sebelumnya dan hanya fokus untuk mengakhiri pertarungan ini. Kematian dalam pertempuran sangat mungkin terjadi, dan melalui situasi mendekati kematian dapat melumpuhkan beberapa individu. Tapi Minos tahu itu bodoh. Memikirkan apa yang mungkin terjadi sungguh gila. Lagi pula, Anda tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Dengan cara ini, dia telah meninggalkan apa yang telah terjadi di masa lalu dan segera melanjutkan pertarungannya. Minos kemudian dengan cepat muncul di samping Austin, memotong udara dengan pedangnya ke arah horizontal. Astaga, pria berambut pirang itu kehabisan energi, dan sulit baginya untuk mempertahankan diri dari begitu banyak serangan pada saat yang bersamaan. Pada titik ini, dia akhirnya menemukan bahwa Minos telah muncul di sampingnya, tetapi sudah terlambat untuk menghindar. Saat dia menjerit sedih, pedang yang diciptakan oleh Minos telah memotong salah satu kaki Austin, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Sedih sekali, aku akan membunuhmu. Namun, ketika Austin berteriak dengan liar, masih berbaring telentang di tanah, bagian palu perang yang dilenyapkan tiba-tiba turun dari langit, menuju ke arah kepala anggota keluarga Silva. Salah satu prajurit yang berada di level 41 mengambil kesempatan ini, menggunakan seluruh sisa energinya untuk melakukan serangan terakhir itu. Dia mengangkat palu perang besarnya ke atas kepalanya sambil menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk memukul kepala Austin. Gedebuk. Bunyi gedebuk datang dari tempat itu ketika otak Austin akhirnya mulai menyebar. Rasanya seperti semangka, telah dihancurkan. Darah dan potongan abu-abu beterbangan sementara seluruh tubuh Austin gemetar. Ini adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Saat dia mengangkat palu dari tanah, kepala Austin yang hancur mulai terlihat. Itu benar-benar tidak bisa dikenali, seolah-olah itu adalah campuran dari kulit putih pria itu, dengan rambut pirang, tulang putih, otak, dan darah di mana-mana. Salah satu matanya telah hancur total, sementara bola matanya masih terlihat tertancap di tengah daging yang hancur itu. Austin telah meninggal, dia masih memikirkan kakinya yang hilang ketika palu salah satu prajurit Minos telah mendarat di kepalanya. Dia hampir kehabisan energi, dan kehilangan satu kaki telah membuatnya tidak stabil, hingga dia sangat rentan. Minos kemudian berteriak keras sambil melihat ke-25 tentara di sekitarnya. Dari kalian semua, 10 orang membantu membunuh wanita level 49 itu, dan sisanya akan berurusan dengan pria lain itu. Ya, Tuan Muda, melihat hal ini, dua anggota keluarga Silva yang tersisa semakin ketakutan. Mereka telah meremehkan kekuatan musuh mereka. Brengsek. Kita seharusnya tidak menyalahkan orang itu atas kematian Darel muda. Dennis sangat menyayangkannya. Dia masih sedikit lebih baik daripada pemimpin kelompoknya, Sarah, karena dia tidak begitu terluka oleh tentara yang menyerangnya. Namun, situasinya semakin buruk baginya. Dan ketika dia melihat rekannya Austin meninggal, Dennis yakin akhir hidupnya sudah dekat. Mencoba melarikan diri itu bodoh. Lagi pula, ada monster tingkat 6 di tempat ini. Dan mengenai pengorbanannya, dia tidak memiliki apa yang diperlukan untuk melakukan itu. Dan bahkan jika dia melakukannya, makhluk spiritual itu masih bisa melindungi Minos, jadi penderitaannya tidak akan ada artinya. Pertempuran berlanjut selama beberapa waktu,
dengan Sarah menghadapi 60 tentara dan Dennis 40. Minos juga membantu menghadapi Dennis, mengirimkan serangannya setiap kali ada celah. Ketika dua anggota keluarga Silva yang tersisa hampir kehabisan tenaga, wanita itu berteriak dengan suara yang mengancam. Kamu akan menyesal hari ini. Keluarga Silva tidak akan menganggap kematian kita murah. Hahaha, keluarga Silva sudah menjadi musuhku. Apa bedanya jika aku membunuh lebih banyak anggota pasukanmu? Minos bertanya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Baginya, ancaman seperti ini tidak masuk akal. Dendam telah tercipta sejak lama. Meski tidak ada, mereka hanya bisa mengharapkan sesuatu yang lebih buruk dari Minos karena mereka datang dengan niat jahat. Dia tidak naif untuk mempercayai janji-janji kosong atau bahwa seseorang dapat mengubah sifatnya. Omong kosong, sampah tetaplah sampah, tidak peduli seberapa baik perilakunya. Dan meskipun pepatah umum mengatakan bahwa tidak ada musuh abadi, itu hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kekuatan setara. Kalau tidak, yang terkuat pasti akan menghancurkan yang terlemah, melakukan apapun yang dia inginkan. Keluarga Silva pasti akan menghancurkan pasukan Minos jika mereka mengetahui kebenaran tentang dataran hitam saat ini. Namun hal yang sama juga terjadi pada Stuart muda. Jika dia punya kekuatan, dia pasti akan membunuh para pemimpin keluarga Silva. Tapi dia tidak bisa melakukan itu sekarang karena dia yang paling lemah. Tapi satu pihak pasti akan berusaha menghancurkan pihak lain, cepat atau lambat. Namun, Minos tidak perlu melukai dirinya sendiri, membantu pihak lain. Langkah eksplosif. Setelah selesai mengatakan itu, Minos berlari ke arah sisi Dennis sambil menggunakan seluruh sisa energinya untuk melancarkan satu serangan terakhir. Saat ini, Dennis sudah kehabisan tenaga, hingga ia bisa pingsan karena kelelahan kapan saja. Ditambah lagi, teknik Minos berkecepatan tinggi dan dapat mengejutkan pria ini. Pedang spasial. Stuart muda muncul 6 meter di belakang Dennis sambil memegang pedangnya yang anggun. Dia membuat gerakan horizontal yang halus, memegang pedangnya dengan kedua tangan, ketika sebilah pedang energi lebih dari 70 cm terbang ke arah Dennis. Astaga, oh, sial, Dennis baru memikirkannya ketika dia melihat pedang itu mendekati tubuhnya. Dia tidak bisa melakukan apapun tanpa energi, dan begitu dekat dengan pukulan Minos, itulah akhir dari segalanya baginya. Astaga, bilahnya dengan cepat memotong kepala Dennis, membuatnya berguling beberapa kali di langit sebelum mulai jatuh ke tanah. Dalam sepersekian detik kejadian ini, pria yang baru saja sampai pada akhir tragisnya masih bisa melihat momen ketika tubuhnya terpisah dari kepalanya. Inilah akhirnya, Dennis memikirkannya saat pandangannya dengan cepat menjadi gelap. Memotong kepalanya dari seluruh tubuhnya adalah cedera yang tidak bisa kembali lagi. Namun selama 1 milidetik, seorang kultivator yang kuat masih bisa memikirkan pikiran terakhirnya sebelum dia jatuh ke dalam kegelapan kematian. Di saat yang sama, seluruh tubuh Dennis jatuh ke lantai, dengan aliran darah keluar dari kepalanya. Akhirnya berakhir. Salah satu tentara memikirkannya ketika melihat kematian Dennis. Sebagian besar prajurit sudah sangat lelah, dan beberapa detik yang lalu, bahkan rubah besar pun harus melindungi beberapa dari mereka. Tapi dengan kematian pria itu, berurusan dengan Sarah adalah pekerjaan yang sederhana. Kotoran, semua ini karena ide yang buruk. Kalau saja kita tidak datang ke kota sialan ini, sambil memikirkannya, Sarah tiba-tiba teringat perkataan Minos tadi. Apakah dia mengatakan bahwa kita sudah menjadi musuh? Apakah dia tahu tentang apa yang terjadi pada ayahnya? Dia tidak menyadari kekurangan dalam ucapan Minos. Bagaimanapun, mereka benar-benar musuh, dan dia juga kebanjiran, mencoba bertahan dari serangan terus-menerus oleh tentara-tentara dataran hitam. Dia kemudian menghindari bola api yang datang ke arahnya dan menatap Minos. Apakah kamu tahu siapa dalang kematian ayahmu? Mendengar hal tersebut, Minos memberi isyarat tangan agar prajuritnya tidak menyerang. Dia sudah menghembuskan nafas terakhirnya, dan dia bisa merasakan hampir tidak ada energi spiritual yang tersisa di tubuh Sarah. Dia lalu berkata, tentu saja aku tahu, Tuan mudamu memberitahuku. Apakah kamu bertemu dengan Tuan muda Darrell? Kamu tidak mungkin. Dia akhirnya menyadari kebenarannya. Selama ini mereka mengincar Minos Stuart, namun mereka tidak pernah memikirkan kemungkinan tersebut. Tidak heran jika Tuan muda Darrell meninggal. Dia berani menantang monster ini. Pada titik ini, Sarah akhirnya tidak tahan lagi dan pingsan di tempatnya. Dia terluka parah,
tanpa salah satu lengannya, dengan luka besar di punggung dan perutnya, bahkan bagian dalamnya pun bisa dilihat. Itu bagian akhirnya, bahkan jika tidak ada yang menyelesaikannya, dia tetap tidak dapat bertahan dengan luka seperti itu. Setelah melihat hal tersebut, salah satu prajurit Minos menghampiri tubuh Sarah yang tak sadarkan diri dan mengambil belati dari tasnya. Ah, sayang sekali seorang cantik harus mati. Dia berpikir dalam hati, membuat gerakan cepat, memotong lehernya. Tidak ada alasan bagi mereka untuk merasa kasihan pada musuh yang sudah tidak sadarkan diri. Tak seorang pun di sini akan mengambil risiko orang itu bertahan hidup dengan cara yang ajaib. Semua prajurit di sini memiliki keluarga, dan akibatnya, mereka tidak bisa mengambil risiko. Memiliki belas kasihan terhadap musuh tidak ada bedanya dengan bersikap kejam terhadap diri sendiri. Sepertinya pemuda ini mempunyai musuh yang semakin kuat. Emlyn menghela nafas. Dia telah mendengar beberapa cerita Minos sejak turnamen spiritual. Alhasil, dia tahu kalau Minos menghadapi lawan yang semakin kuat. Tapi baginya, meskipun benua binatang itu sangat kejam, secara umum bahkan binatang spiritual di tempat itu pun tidak terlihat bertarung begitu keras dalam waktu sesingkat itu. Tampaknya sosok Minos menarik masalah. Sementara Rubah mengagumi keberanian Stuart muda, yang tidak keberatan menyinggung kekuatan yang lebih kuat darinya, Minos akhirnya menghela nafas lega. Saat ini, dia memastikan kendala bisa datang kapan saja. Jadi, mereka perlu lebih berhati-hati mulai hari ini. Siapa yang tahu kapan musuh yang tidak bisa mereka hadapi akan datang. Dia kemudian berjalan menuju tubuh ketiga anggota keluarga Silva, mengumpulkan cincin spasial mereka. Lagi pula, mereka semua sudah sangat dekat dengan tahap raja spiritual, jadi mereka harus memiliki barang jenis ini. 10 teknik tingkat hitam, 7 teknik tingkat biru, 100.000 kristal tingkat rendah, beberapa pil tingkat 1, dan 2 senjata tingkat tinggi tingkat 1. Lumayan, tampaknya beberapa di antaranya tidak bawahannya, tapi anggota keluarga Silva. Minos merenung sambil memeriksa cincin ini. Dia tidak mengenal orang-orang itu, jadi dia tidak tahu tentang posisi mereka dalam keluarga Silva. Tapi dari apa yang dia lihat, mereka jelas mempunyai posisi penting dalam kekuatan itu. Minos kemudian mulai berjalan menuju kepala pelayan dan Rubah sambil berkata, "Kakek Dilian, bawalah teknik tingkat hitam ke perpustakaan tentara dan teknik tingkat biru ke perpustakaan umum kota kering. Adapun barang-barang lainnya, distribusikan kepada para prajurit yang berpartisipasi dalam pertempuran ini." Oke, hehe, orang-orang ini akan sangat senang karenanya. Dia menjawab dengan senyum lembut di wajahnya. 3 tentara lagi dapat menerima cincin spasial ini, dan masing-masing dari 100 tentara akan menerima 1000 kristal tingkat rendah. Itu lebih dari gaji sebulan bagi mereka. Di saat yang sama, ketika Minos, Dilian, dan Rubah besar sedang berbicara, sebagian besar prajurit ini sudah terdiam di tempat ini sambil memulihkan sebagian kekuatan mereka. Mereka datang berlari ke sini bahkan tanpa memanfaatkan binatang spiritual. Jadi, mereka semua membutuhkan waktu sebelum kembali ke kota. Minos kemudian melihat ke arah dinding, memikirkan apa yang harus dia lakukan. Kita harus meningkatkan kekuatan patroli. Saya pikir akan lebih baik jika kita meninggalkan setengah dari jenderal spiritual kita, dibagi menjadi 4 pintu masuk kota. Setelah beberapa menit beristirahat di tempat di mana pertempuran itu terjadi, kelompok itu akhirnya kembali ke kota kering. Tentu saja, mereka membakar jenazah dan sisa-sisa ketiga anggota keluarga Silva. Ini adalah ujian pertama bagi pasukan tentara dataran hitam, dan mereka berhasil mengatasinya dengan kemenangan yang sulit. Semua prajurit menjadi lebih termotivasi, sementara banyak yang sudah berpikir untuk menginvestasikan kristal yang baru mereka menangkan. Kota ini adalah rumah mereka, dan tidak ada yang lebih buruk daripada rasa takut di rumah mereka sendiri. Dalam hal ini, mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat. Hari berikutnya tiba ketika matahari perlahan mengambil alih malam. Sinar matahari menyinari daratan dataran hitam, sementara kesegaran pagi yang khas bisa dirasakan di tempat ini. Suhunya menyenangkan, dan ciri khas keheningan pagi hari tentu bisa dinikmati saat ini. Tidak diragukan lagi, itu adalah salah satu cara terbaik untuk memulai hari yang baik di tempat kerja. Jika dilihat lebih dekat, ladang tanaman tumbuh subur di tempat yang tumbuh secara eksponensial setiap musim panen.
Saat ini beberapa petani sudah sedang bekerja di sawah sambil mencium wangi harum yang berasal dari tanaman yang ditanam di tempat tersebut. Ada pohon mangga di satu sisi, area dengan beberapa pohon stroberi di sisi lain, dan pohon belimbing tak jauh dari situ. Laki-laki dan perempuan merawat tanaman ini, seperti yang mereka lakukan hampir setiap hari. 6 bulan telah berlalu sejak penyerangan yang dilakukan oleh anggota keluarga Silva. Kota Kering terus melakukan banyak perbaikan pada periode ini, dan tidak ada serangan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Pokoknya saat ini, seorang pria bertubuh kurus dan berpakaian sederhana sedang membawa keranjang besar berlengan banyak sambil berjalan dari lapangan kebudayaan menuju gudang terdekat dari tempat itu. Saat dia berjalan dengan tenang, seorang pria lain mendekatinya, membawa keranjang lain berisi banyak tandan anggur. "Ah, cuacanya menyenangkan hari ini, bukan begitu, Dugal tua?" Tapi jangan terlalu lembek. Kita harus cepat memanennya." Dugal mulai berbicara dengan temannya saat mereka sedang mengerjakan pekerjaannya. Orang tua yang merupakan penjahat di Kota Kuning telah melalui banyak hal setelah dilumpuhkan oleh salah satu prajurit Minos. Dan setelah melewati banyak tempat yang lebih lemah, dia akhirnya berhenti di Kota Kering. Ia masih bisa hidup lama, jadi meski tidak bisa berkultivasi dan tumbuh kuat, Dugal tetap membutuhkan kristal untuk bertahan hidup. Dan bisa dibilang, tanpa mengeluarkan kristal spiritual untuk budidaya, gaji yang diterimanya sebagai petani dapat memberikan kualitas hidup yang sangat baik di tempat ini. Dia hidup lebih baik di Kota Kering dibandingkan saat dia masih menjadi seorang kultivator di Kota Kuning. Dugal telah meninggalkan kehidupan seorang bandit. Tapi itu bukan karena dia orang baik atau karena dia menyadari kesalahannya. Tidak, dia tidak punya pilihan. Dengan budidayanya yang lumpuh, Dugal tidak bisa lagi menjadi penjahat, hanya menyisakan kehidupan sebagai manusia biasa. Namun Dugal tidak membenci apa yang terjadi. Masa lalu tidak bisa diubah, dan sekarang dia punya rencana lain untuk hidupnya. Siapa tahu dia bisa berkeluarga dan hidup damai di tempat ini. Dengan pengembangan spiritualnya yang lumpuh, kekuatan fisiknya paling banyak setara dengan kekuatan seseorang di level 29, jadi dia hanya bisa melakukan pekerjaan yang lebih mudah untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Dugal menganggap ini adalah tempat terbaik baginya untuk menjalani abad-abad terakhir hidupnya. Tapi sebelumnya, dia tidak tahu bahwa tempat ini diatur oleh orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Pokoknya, Dugal kini hanyalah seorang petani yang bekerja di ladang budaya dataran hitam. Sementara itu, di suatu tempat di Lembah Merah, seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih sedang duduk di atas batu di tengah hutan sambil bercocok tanam dengan tenang. Ada 3 raja spiritual tidak jauh darinya, menunggu saat yang tepat untuk mendatanginya. Ini adalah kepala keluarga Silva, Otis Silva, yang sedang bercocok tanam di tengah hutan, dekat kota terbesar di Lembah Merah. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian lelaki tua itu menyelesaikan sesi kultivasinya. Ia merasakan hawa dingin di sekelilingnya, sedangkan langit mendung terlihat saat ia membuka matanya. Tempat ini sangat damai, tetapi baik cuaca maupun temperamen bapak leluhur lama tidak bagus. Otis Silva kehilangan putranya dan 6 bawahan lainnya dari budidaya tahap kelima dalam setahun terakhir. Tetap saja, mereka yang bertanggung jawab atas hal ini belum membayar kejahatannya sampai sekarang. Dia punya banyak masalah yang harus diselesaikan. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin salah satu keluarga besar kerajaan Brown. Namun setiap kali dia punya waktu istirahat, mau tak mau dia merasakan beban pada hati nuraninya. Tidak mengetahui siapa yang bertindak melawan keluarganya memberinya kesan bahwa itu adalah rasa gatal yang tidak bisa dia garuk. Perasaan yang sangat menjengkelkan baginya. Begitu dia mengalihkan pandangannya ke ketiga pria itu, dia berkata, "Jika kamu masih belum memiliki orang-orang yang bertanggung jawab untuk itu, jangan pernah berpikir untuk tampil di hadapanku lagi. Apa kamu dengar? Mulai sekarang, tak satu pun dari ketiganya akan diizinkan memasuki Lembah Merah sampai kamu menemukan orang yang bertanggung jawab atas kematian putraku dan 6 jenderal spiritual lainnya." Orang tua itu berteriak dengan kesal. Dia telah meminta ketiga raja spiritual ini untuk menyelesaikan masalah ini pada akhirnya, tetapi mereka pun gagal. Dari ketiganya, 2 berada di level 51 dan 1 di level 52. Ketiganya telah datang dan pergi dari Pulau Batu selama 6 bulan terakhir, namun Otis tua belum menerima informasi apapun dari ketiganya. Karena itu, dia sangat marah. "Ya, Patriark,
Kami mengerti. Ketiga pria itu menjawab dengan suara rendah, meninggalkan tempat itu tak lama setelah itu. Setelah beberapa menit, setelah mulai melakukan perjalanan dengan kereta, seorang pria jangkung dan kuat berkata dengan nada tidak yakin. Scott, Urban, apa yang akan kita lakukan? Jika kita memberitahu sang patriark bahwa orang yang bertanggung jawab atas kematian Darrell muda pergi ke Flaming Empire, aku khawatir apa yang bisa dia lakukan. Seorang pria dengan wajah kurus dan rambut merah mengangguk dan memuji setelah mendengar ini. Tapi bukan hanya itu. Kami tidak tahu bagaimana kelompok Sarah mati. Yang kami tahu adalah mereka telah kembali ke daratan, setelah meninggalkan Pulau Batu. Setelah mendengar kedua rekan satu timnya mengungkapkan keraguan mereka, Urban, pemimpin kelompok yang berada di level 52, menutup matanya sejenak dan berkata, kita harus mengesampingkan masalah Minos ini. Sarah tidak akan pernah mencoba melawan kekuatan kekaisaran. Dalam hal ini, kita dapat yakin bahwa Minos ini tidak ada hubungannya dengan kematian ketiganya. Kami akan mencoba memecahkan misteri di balik ini terlebih dahulu. Jika kita mengetahui apa yang terjadi, mungkin kita bisa memberitahu sang patriark semua yang kita temukan. Urban berkata dengan suara rendah. Dia menghela nafas sejenak sambil berpikir. Tapi kita pasti tidak bisa memberitahu sang patriark tentang apa yang terjadi pada Darrell muda tanpa terlebih dahulu mengetahui hal lain, jika tidak. Urban telah berada di keluarga Silva selama lebih dari 100 tahun, jadi dia tahu betul masalah kekuatan ini. Mengapa dia takut untuk memberitahu leluhurnya apa yang dia temukan? Ya. Itu karena Otis Silva sangat mencintai putranya. Darrell adalah putra satu-satunya, dan cinta terbesar dalam hidup Otis, ibu Darrell muda, telah meninggal tak lama setelah pemuda itu lahir. Dia telah mencoba untuk hamil selama beberapa dekade, tetapi selalu gagal. Namun, tak hanya istrinya, ia juga ingin memiliki ahli waris. Tetapi ketika mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan, istri Otis akhirnya meninggal saat melahirkan. Karena itu, kepala keluarga tua Silva hanya memiliki Darrell muda sebagai darah dari darahnya dan sangat mencintainya. Dia tidak menyalahkannya atas kematian istri tercintanya karena seorang anak tidak bisa disalahkan atas tragedi seperti itu. Dengan cara ini, dia selalu memperlakukannya dengan prioritas. Dia bahkan telah menciptakan masalah besar dengan keluarga lain ketika Darrell muda membuat kenakalan, ciri khas anak muda. Bagaimanapun, Urban takut kalau patriark tua akan mengirimnya ke Flaming Empire. Dia tidak ingin mengambil risiko seperti itu, dan bahkan jika dia bukan surat perintah, masih ada kemungkinan Patriark Otis akan mencoba menyewa seorang pembunuh dari tempat itu. Tapi itu terlalu berbahaya. Bagaimanapun, Minos kini menjadi anggota kekuatan kolosal yang mampu meratakan seluruh keluarga Silva. Masalah apa? Sementara tiga raja spiritual dari keluarga Silva kembali melakukan pekerjaan investigasi mereka, Minos berlatih dengan tenang di kerajaan tata ruang. Dia telah mencapai level 42 sekitar 2 hari yang lalu. Dia menjalani hidupnya dengan nyaman, antara sesi pelatihan di tempat ini dan administrasi kota kering. Kotanya kini berpenduduk 125.000 jiwa, dan sekitar 3/4 dari penduduknya bekerja di bidang pertanian lokal atau di tentara. Wilayah Minos sekarang telah ditanami seluas 800 hektar dan memiliki kontingen 2.400 tentara di Black Plain Army. Dengan angka-angka ini, Stuart muda dan kawan-kawan berhasil berbuat lebih banyak lagi untuk tempat ini. Dalam 6 bulan terakhir, arena dan menara budidaya yang dipesan Minos dari Sekretaris Mia hampir siap dan akan diresmikan dalam beberapa hari ke depan. Dengan itu, tempat ini akan menjadi lebih baik lagi, dengan adanya kompetisi-kompetisi yang dapat memberikan penghargaan kepada para petarung terbaik dan atraksi umum bagi penduduk kota ini. Bagaimanapun, masyarakat perlu dihibur dengan cara tertentu. Banyak kerajaan dan kerajaan menggunakan kebijakan roti dan sirkus, hanya untuk itu. Penduduk biasa, di banyak tempat, bertanggung jawab atas berfungsinya kota. Oleh karena itu, pejabat pemerintah perlu memberikan sesuatu sebagai imbalan atas jasa mereka, selain gaji mereka. Orang yang depresi bisa saja berakhir dengan kegagalan dan merusak bisnisnya. Bagaimanapun, dengan dibangunnya dua tempat ini, penduduk akan memiliki cara baru untuk meningkatkan kecepatan kultivasi mereka dan tetap menikmati perjuangan orang lain di arena, bahkan mendapatkan pelajaran penting darinya. Beberapa perubahan juga telah dilakukan pada tembok kota pada periode ini. Bagaimanapun,
Ancaman harus dihentikan sebelum memasuki tempat ini.